kamu akan mendapatkan ilmu terkait memahami konsep sistem pengupahan, serta dapat menyajikan data penetapan upah minimum di Indonesia. Juga kamu mampu menghitung upah kerja lembur pada karyawan. Oke, pernah nggak sih kalian melakukan sebuah pekerjaan sederhana? Misalkan, orang tua kalian meminta kalian membeli galon ataupun gas LPG. Lalu orang tua kalian bilang begini, kembaliannya ambil aja dek. Nah, kembalian yang kalian terima tersebut dikatakan dengan upah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Singkatnya, upah adalah imbal jasa atas pekerjaan yang telah kalian lakukan. Gimana? Udah mulai paham atau belum? Kemudian, syarat tentang sistem pengupahan. Upah itu haruslah bersifat menarik. Misal, perusahaan startup yang memberikan upah tinggi kepada karyawannya agar calon karyawan lain yang memiliki sumber daya manusia yang unggul tertarik dengan perusahaan tersebut. Kemudian, upah haruslah bersifat kompetitif. Maksudnya, karena ada beberapa perusahaan dalam lingkungan yang sama, hal itu berarti tiap-tiap perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Agar apa? Agar perusahaannya memiliki benefit dari keunggulan tenaga kerjanya. Kemudian, sistem pengupahan haruslah dirasa adil bagi setiap karyawan, baik itu karyawan tingkat tinggi maupun karyawan tingkat bawah. Sepertinya keadilan ini memang harus dijunjung dalam segi apapun, termasuk dalam memberikan upah kepada karyawan. Apabila upah yang diberikan tidak adil, maka hal ini akan menimbulkan kecemburuan pada masing-masing karyawan. Hal ini tentunya akan menyebabkan fokus karyawan berkurang dan menurunnya produktivitas karyawan pada perusahaan tersebut. Dan yang paling penting adalah sistem pengupahan haruslah bisa memancing sikap motivasi dari tiap-tiap karyawan. Nah, hal ini dikarenakan motivasi pada karyawan akan berujung pada loyalnya karyawan tersebut kepada perusahaan dan akhirnya tingkat produktivitas perusahaan semakin melejit. Nah, ketika syarat-syarat pengupahan tersebut sudah terpenuhi, maka perlulah para pemilik usaha memperhatikan bagaimana mereka memberikan upahnya. Ada beberapa jenis sistem upah yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah sistem upah berdasarkan waktu. Sistem upah berdasarkan waktu ini terdiri dari upah per jam, per minggu, ataupun per bulan. Biasanya sistem upah ini berlaku pada profesi guru privat maupun dosen swasta. Yang kemudian adalah sistem upah berdasarkan hasil. Sistem upah jenis ini digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan beberapa banyak produk yang telah dihasilkan atau dijual secara individu maupun kelompok. Sistem jenis ini biasanya sering dilakukan pada perusahaan-perusahaan marketing. Kemudian adalah sistem upah jenis borongan. Hal ini didasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesainya, yang kemudian memungkinkan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati. Biasanya profesi yang sering menggunakan jenis sistem upah ini adalah profesi tukang bangunan. Sistem upah skala berubah. Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harganya naik, jumlah upahnya pun naik. Sebaliknya, jika harganya itu turun, maka upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah. Dan ada juga sistem upah berdasarkan bonus. Bonus ini merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di samping gaji tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan. Bonus biasanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih atau karyawan tersebut dianggap membantu dalam meningkatkan keuntungan perusahaan.
Nah, agar sistem pengupahan tidak bersifat semena-mena bagi para pengusaha, maka pemerintah menetapkan aturan terkait hal ini. Pemerintah melalui undang-undang menetapkan upah minimum regional atau kita bisa sebut dengan UMR. UMR ini mengatur batasan minimum upah yang diberikan kepada karyawan pada suatu daerah. Minimum upah ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan masing-masing daerah. Ada 2 jenis UMR, yaitu upah minimum provinsi dan juga upah minimum kabupaten. Pemerintah juga mengatur jam kerja lembur pada karyawan. Karyawan yang memiliki kerja lembur, mereka akan mendapatkan upah dari kerja lembur tersebut. Upah kerja lembur merupakan upah yang diberikan kepada karyawan apabila bekerja melebihi ketentuan jam kerja. Nah, itu tadi adalah materi yang berkaitan dengan sistem pengupahan di Indonesia. Semoga dari materi tersebut mampu membantu pemahaman kalian terkait sistem pengupahan ya.